Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng, ngobrol santai bareng Untidar bersama saya Imel Firdani. Dan kali ini saya telah bersama mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki bakat di bidang kepenulisan. Dan berkat bakatnya tersebut, beliau bisa meraih gold medal dengan kategori lomba di universitas di Malaysia. Mungkin langsung saja kita bisa perkenalan dengan tim kita. Oke. Halo Sobat Untidar, perkenalkan nama saya Reza Ahmad Zahid dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 21 atau semester 7 saat ini. Oke, selanjutnya nih Mas, langsung aja kita ke pertanyaan yang akan kita tanyakan ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, kalau boleh tahu dari bidang kepenulisan tersebut atau paper ya Mas? Ya. Nah, itu perlombaan semacam apa dan apakah individu atau apakah tim sih Mas? Untuk perlombaannya sendiri, itu tim kami ada berempat dari lintas fakultas. Dan perlombaannya bernama WISE. WISE itu adalah World Invention and Competition Exhibition yang diselenggarakan oleh Masa University Malaysia gitu. Untuk perlombaannya sendiri itu dilaksanakan secara online atau daring. Oke, itu berarti lomba kepenulisan paper di Mahza University. Oke. Selanjutnya dari timnya itu dari prodi mana aja sih Mas? Untuk prodi dari tim kami ada dari teknik, ada dari PBSI, sama agroteknologi, dan saya sendiri dari ekonomi pembangunan. Oke, Miss, bisa disebutkan nggak sih Mas nama-nama panggilannya aja nggak apa-apa untuk tim yang bersangkutan? Untuk namanya ada Gilang, ada Muhtar, ada Diva. Oke, dan selanjutnya nih Mas, pelaksanaan lombanya kan dilakukan secara daring ya. Nah, itu kalau boleh tahu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih? Untuk final presentation-nya itu mulai dari opening hingga dengan awarding dan presentation itu 3 hari, dilaksanakan tanggal 21 September sampai dengan 23 gitu. Oke, selanjutnya untuk penyelenggaranya apakah dari Mahza Universitas itu atau dari mana? Untuk penyelenggaranya sendiri dari Masa University ya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, terkait perlombaan ini kan dilakukan secara daring ya, dalam waktu 3 hari. Nah, kalau boleh tahu nih selama 3 hari itu dilakukan secara non-stop atau mekanisme perlombaannya itu bagaimana sih Mas? Untuk perlombaannya sendiri kan 3 hari. Yang pertama adalah opening. Opening adalah rangkaian kegiatannya itu mulai dari sambutan-sambutan, terus ada pertunjukan berupa tarian dan lain sebagainya gitu. Untuk hari keduanya, final presentation, itu kita memaparkan dari hasil karya kita berupa PowerPoint-nya. Jadi setelah kita membuat seluruh papernya itu, kita ambil bagian-bagian pentingnya yang cukup menarik dan krusial untuk dipresentasikan gitu. Dan hari ketiga adalah awarding, yaitu pengumuman juara. Jadi hari ketiga ini kami mendapatkan gold medal atau medali emas pada kategori environmental science gitu. Oke, untuk kategori-kategorinya ada apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu bisa sedikit diceritakan? Untuk kategorinya itu ada 5 kalau nggak salah. Itu yang pertama ada IT and Robotics, yang kedua yang saya sendiri Environmental Science, yang selanjutnya ada Life Applied Science, dan ada 2 lagi saya agak lupa gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berikutnya nih Mas, terkait paper yang telah tim usungkan ke perlombaan tersebut, mungkin seperti apa? Jadi tim kami mengusung mulai dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terutama kota-kota besar, yaitu di Jakarta dan Semarang. Itu kan sering kali terjadinya banjir, penurunan muka tanah, dan air yang ada di tanah. Nah, itu gimana kami menyelesaikan adalah membuat sebuah produk inovasi berupa saluran selokan air resapan yang terintegrasi dengan sumur resapan gitu. Oke, selanjutnya nih Mas untuk pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu nih, kan penyelenggaranya kan dari Mahza University dari Malaysia. Nah, jurinya itu siapa aja dan perlombaan ini diikuti oleh siapa aja? Untuk jurinya sendiri itu dari Lecturer of Masa University yang pertama, terus yang kedua dari MISA, Malaysian Invention and Innovation and Creativity Association, dan mitra-mitra yang terlibat.
gitu. Dan untuk pesertanya itu ada dari 15 negara, ada dari USA, South Korea, terus dari Thailand, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya nih, kalau boleh tahu kan ini kan dilakukan selama 3 hari kan. Nah, tahapan proses seleksinya itu untuk penyisian itu bagaimana sih Mas? Oke, untuk sebenarnya 3 hari itu yang final presentation. Jadi untuk secara keseluruhan, yang pertama itu adalah registration pada umumnya. Jadi kita mengumpulkan nama tim, terus supervisornya atau dosen, terus judul karya. Nah itu diseleksi. Habis itu yang kedua adalah extended abstract. Extended abstract itu adalah full paper kita. Diseleksi oleh tim reviewer mereka. Habis itu muncullah pengumuman untuk final presentation. Nah kami masuk dan dilaksanakan final presentasi dan selanjutnya adalah awarding gitu. Untuk pertanyaan berikutnya nih Mas, terkait perlombaan ini kan dilakukan secara 3 hari gitu kan. Nah persiapan yang tim kalian lakukan untuk sebelum acara pelaksanaan lomba ini apa aja mungkin yang perlu dipersiapkan? Jadi untuk persiapan sendiri yang pertama adalah mencari perlombaan yang relevan dan sesuai dengan kemampuan kami. Yang kedua adalah mencari anggota tim yang sesuai dengan perlombaan tersebut. Okay. Nah ini tentunya sangat dibutuhkan karena tim ini yang akan melaksanakan lomba. Yang ketiga adalah pembagian tugas agar tidak adanya tumpang tindih di mana mereka udah harus menentukan ketua timnya siapa, terus yang introduction siapa, yang result and discussion siapa, method and experimental details, dan selanjutnya itu sudah ada pembagian proporsi dengan penguasaan mereka gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah menganalisis permasalahan sesuai dengan tema ataupun subtema dari guidebook yang mereka sediakan. Ini kita bisa menganalisis masalah yang relevan dengan hal tersebut, mulai dari yang terdekat ataupun yang cukup inovasi dan kreatif gitu. Oke, berarti pentingnya mencari teman yang satu frekuensi gitu ya Mas? Ya, satu frekuensi satu dan tujuan juga. Tujuan, iya. Kayak gitu. Oke, berarti pentingnya kunci untuk memenangkan lomba ini selain materinya juga harus bagus, diperlukan kerjasama yang tinggi juga ya Mas? Iya, kerjasama tinggi. Setelah kita sudah membuat itu tentunya ada mentoring dari supervisor. Dari supervisor. Iya, kita dari dokter insinyur Bapak Yudi. Siapa? Bapak Yudi ya. Oh, Bapak Yudi. Iya, Oke. Berarti setelah membuat itu diberikan ke supervisor terlebih dahulu untuk dikaji gitu ya Mas? Dikaji, dievaluasi. Oh, dievaluasi. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Mas, mungkin selama sebelum perlombaan atau selama pelaksanaan lomba itu ada tantangan atau struggle yang tim kalian alami atau tidak, dan kalau misal ada bagaimana sih cara mengatasinya? Sebenarnya tantangan dalam sebuah tim itu pasti ada karena ini adalah sebuah kompetisi. Nah, biasanya di lomba-lomba yang ini ataupun lomba-lomba lainnya itu hal yang paling pasti ada itu adalah masalah teknis terkait ide ataupun dari diskusi pembahasan isi. Ini pasti ada diskusi-diskusi di mana nggak saling cocok dan lain sebagainya. Ini tentunya bagus karena akan menghasilkan sebuah output karya yang cukup bagus untuk kita, dan nanti kemudian kan kita udah diskusi panjang banget. Nah setelah itu kita konsultasikan dengan supervisor ataupun dosen pendamping kita apakah sudah oke atau belum gitu. Oke, selanjutnya nih Mas, dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini perlombaan paper yang keberapa atau juga baru pertama kali nggak sih Mas? Untuk perlombaan, jadi saya sudah mulai aktif itu dari tahun lalu ya. Ada PPK Ormawa dan PKM yang Bilmawa itu. Nah, selanjutnya saya setelah menyelesaikan 2 program tersebut mulai mengikuti perlombaan-perlombaan esai, lomba-lomba karya tulis gitu. Dan sepertinya ini lomba yang ke-9 atau ke-10 gitu, udah lumayan banyak. Oke, berarti sudah memang terlatih di bidang paper ini ya? Dan selanjutnya nih Mas, mungkin bagi Sobat Unidar yang ada di rumah,
yang ingin menggali juga potensi atau bakat di bidang paper, bagaimana caranya dan memperoleh informasinya tuh dari mana sih Mas? Untuk belajar, yang pertama itu jangan takut mencoba, dan kalian sebagai mahasiswa, perlombaan ini adalah sebuah ajang untuk mengasah kemampuan kreativitas dan daya nalar kalian gitu. Untuk itu kesempatan berharga ini jangan disia-siakan. Mulai coba untuk mengikuti berbagai kompetisi, terus baik itu menang atau kalah. Untuk apabila kalah ya udah dievaluasi, kalau menang alhamdulillah, dan besoknya pasti akan ketagihan lagi. Karena apa? Karena dalam suatu perlombaan itu kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam pemikiran, paradigma yang berbeda, terus inovasi-inovasi baru begitu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir sekaligus untuk closing di podcast hari ini Mas, mungkin bisa diberikan sedikit atau sepatah kata terkait motivasi supaya Sobat Untidar yang ada di rumah nih bisa menggali terus potensinya dan tidak takut gagal dalam meraih prestasi gitu Mas. Yang pertama adalah membuat sebuah tim, lalu mulailah mencoba untuk mengikuti kompetisi. Yang kedua adalah di masa perkuliahan ini tentunya banyak banget gitu loh yang akan membantu kita, mulai dari kakak-kakak tingkat ataupun orang yang lebih senior dalam bidang kepenulisan, dan masih ada dosen pembimbing yang bakal ngasih banyak insight terkait perlombaan, terus ide yang benar dan penyusunan yang benar gitu. Jangan takut. Oke, berarti kunci bagi Sobat Untidar untuk meraih prestasi khususnya di bidang paper ini, pokoknya jangan takut untuk mencoba, karena misal kalau gagal ya dievaluasi, digali lagi potensinya gitu ya Mas. Pokoknya jangan takut gagal. Dan mungkin terima kasih Mas Zahid telah berkenan hadir pada podcast kita di hari ini. Semoga podcast kita bermanfaat bagi seluruh masyarakat Untidar dan juga masyarakat luas, khususnya Sobat Untidar yang ada di rumah. Dan mungkin Sobat Untidar, itulah podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast Sarang berikutnya. Sampai jumpa.